Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 3. Berulang kali Zahira menolak panggilan telepon, hingga benda bersegi panjang dan pipi itu berhenti berdering. Dengan cepat Zahira menonaktifkan ponsel yang terkena darah tersebut. Menghilang rasa terkejutnya dengan nada dering. Kini, ia dikejutkan dengan tangan pria yang memegang pergelangan tangannya. "Siapa kamu? Ini di mana?" tanya pria itu seraya memegang luka di perutnya. Mata buka lebar dan melihat ke langit-langit plafon gipsum berwarna putih tersebut. "Saya yang harus bertanya, bukannya kamu yang tiba-tiba ada di rumah saya?" Zahira menabrak itu dengan goreng keningnya. Jika laki-laki itu berniat jahat, maka Zahira akan lari. Sedangkan pria bernama Aryon itu tidak akan bisa mengejarnya, karena si laki tidak memakai selai benang pun. Au, rasa sakit di bagian luka saat digerakkan, membuat pria berwajah tampan itu sedikit meringis. "Jangan bergerak, luka Anda cukup parah." Zahira menahan tubuh si lelaki. "Tidak, aku harus pergi sekarang. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Aku tidak punya waktu berlama-lama di sini," Aryan berkata setelah kesadarannya sudah kembali. Potongan peristiwa beberapa jam yang lalu kini kembali melintas di pandangannya, hingga akhirnya masuk ke rumah ini. Meskipun merasakan sakit dan perih yang luar biasa, namun Aryan tetap mencoba untuk bangkit dari tempat ia berbaring. Zahira hanya diam sambil memperhatikan si pria. Daripada melarang pria yang keras kepala, lebih baik tidak saja. Diperhatikannya seperti ini membuat Aryan bingung. Namun, ia merasa senang saat melihat respon si gadis yang tidak berniat untuk menahannya lebih lama. Aryan menurunkan selimut yang saat ini menutup tubuhnya. Mata terbuka lebar ketika mengetahui bahwa sekarang ia tidak memakai selang manapun untuk menutupi tubuhnya. Hanya ada perban-perban yang saat ini menutupi bagian luka. "Apa kau yang buka semua pakaianku?" Jawaban yang diberikan gadis cantik itu membuat Arya menelan air ludahnya berulang kali. Sebenarnya gadis ini manusia yang seperti apa? Saat melepaskan semua pakaiannya, siap gadis itu biasa saja. "Jika Anda ingin pergi, silakan. Namun, Anda harus seperti ini, karena pakaian Anda sudah tidak bisa lagi dipakai," Zahira berkata dengan tenang. Tanpa di wajahnya tidak memiliki kecemasan atau beban apapun. Arya memandang gadis itu dengan tatapan tidak percaya. Bila seandainya ada yang bertemu dengan dirinya dalam kondisi luka parah seperti ini, sudah pasti orang itu akan ketakutan. Namun, mengapa gadis itu terlihat tenang ketika melihatnya? Dia baru menyadari bahwa luka di tubuhnya sudah diobati. Lihatnya setelah infus yang menempel di punggung tangannya. "Siapa yang melakukan ini? Apakah sudah ada yang mengetahui keberadaanku di sini?" batin Aryon. "Saya tidak tahu bagaimana ceritanya Anda bisa masuk ke rumah saya dalam kondisi tubuh banyak luka. Sekarang Anda sedang dicari di luar. Saya ingin Anda pergi dari rumah saya. Namun, karena orang-orang di luar sana sepertinya masih mencari dan mengawasi rumah saya harus diam diri di sini dan menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan Anda dari rumah ini." Zahira menang Aryon dengan sedikit tersenyum. Aryon diam dengan mulut yang sedikit terbuka saat mendengar penjelasan si gadis. "Saya sudah berusaha payah menolong Anda. Namun bila Anda tetap ingin pergi dengan kondisi seperti ini, silakan. Jika Anda tidak ingin pergi, maka kembalilah berbaring."
Zera berkata dengan penuh penekanan. Laki-laki itu terdiam kemudian berbaring dengan patuh mengikuti ucapan gadis itu. Ini pertama kalinya ada orang berani memberikan perintah untukku. Mata laki-laki tersebut menatap gadis itu. Apa kamu yang sudah menolongku? Tanya Arion. Apakah Anda melihat orang lain selain saya? Zera tersenyum dengan sangat manis. Si lelaki menggelengkan kepalanya. Siapa nama Anda? Meskipun sudah mengetahui nama pria itu lewat kartu identitas yang tadi sempat dibaca, namun tetap saja Zahira bertanya. Arion diam sejenak. Jono, jawabnya asal. Zahira menganggukkan kepalanya seakan dirinya percaya dengan apa yang disampaikan oleh pria tersebut. Ternyata wajah dengan namamu tidak sesuai, ucapnya. Apa maksudmu? Tanya Arion. Aku tidak menyangka namamu Jono. Aku sudah pikir namamu Ray, Tommy, atau Bram. Zahira tertawa kecil. Arion hanya diam tak menjawab ucapan si gadis. Siapa nama kamu? Ina, jawab gadis tersebut. Bila si lelaki berdusta, maka juga melakukan hal yang sama. Aku akan mengantarkan kamu ke rumah sakit. Jika kondisi di luar sudah tenang. Entah mengapa, sejak tadi, aku merasakan bahwa mereka sedang memantau rumahku. Zahira berkata sambil memandang pria saat ini, menatapnya dengan manis berwarna coklat. Maafkan aku, karena sudah menyeret kamu ke dalam masalah ini. Bagaimana dengan lukaku? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Luka tusukkan di perut tidak terlalu dalam, sehingga tidak merusak organ dalam. Jadi karena itu, aku hanya menjahit saja, untuk menghentikan pendarahan. Begitu juga dengan luka yang lainnya. Aku juga sudah memberikan antibiotik dan obat menghilangkan rasa nyeri. Zahira menjelaskan. Kalau begitu, aku ingin kamu merawatku di sini. Begitu kondisiku sudah membaik, aku akan pergi. Zahira dia memandang Arion. Aku akan memberikan bayaran yang setimpal untukmu. Arion sedang melakukan negosiasi terhadap gadis cantik tersebut. Melihat wajah pria tersebut, Zahira tidak tega untuk menolak. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Aku mau ke kamarku, istirahatlah. Tunggu, apa kamu akan meninggalkan aku tidur di sini? Tubuhku sakit-sakit bila baring tanpa alas seperti ini. Apa tidak ada spring bed yang bisa aku jadikan untuk alas tidur? Ada merasakan sekujur tubuhnya terasa sangat sakit dan perih. Dia berharap bisa berbaring di kasur yang empuk. Ada kamar di sebelahku. Apa kamu bisa berjalan? Tanya Zahira. Iya bisa, Hara menjawab dengan yakin. Aku akan membantumu untuk berdiri. Terima kasih cantik. Arion tersenyum ketika Zahira berusaha membantunya untuk berdiri. Au, Arion meringis merasa sakitnya. Pelan-pelan saja. Apa terasa sakit sekali? Zahira melingkarkan tangannya di belakang punggung lebar milik Arion. Posisi seperti ini buat tubuh mereka menjadi sangat dekat. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain karena hanya dirinya yang ada di rumah ini. Iya,
Tapi kamu tidak perlu cemas. Aku sangat kuat. Pria itu tersenyum dengan bibir yang kering dan pucat, dengan sedikit merah perih di bagian perut, dada, dan lengannya. Akhirnya ia bisa duduk dan berangsur-angsur berdiri. Tutup tubuhmu, apa kamu tidak punya rasa malu? Zara berkata dengan kesal ketika pria itu berdiri dan melepaskan selimut. Namun, Aryan justru tersenyum tipis. Melihat wajah gadis cantik yang menjadi dewi penyelamatnya tampak memerah. Entah mengapa, rasa sakit di seluruh tubuhnya seakan hilang dalam waktu sekejap. Percuma saja, kamu sudah lihat. Bukankah kamu juga yang membuat tubuhku polos tanpa menyisakan apapun? Godanya. Jadi, untuk apa aku malu? Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.